Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum paman yang menikahi sepupunya? Paman yang menikahi sepupunya. Berarti pamannya ini menikahi sepupunya, itu kan? Dalam segi umur, paman sama sepupunya ini sebaya. Oke. Ya, karena sepupuan ya. Dan kedua, orang tuanya juga merestui. Namun sebagian keluarga dari sepupu ini ada yang tidak setuju, karena menurutnya merusak adat dan bahasa dalam keluarga. Mohon penjelasan dan saran bagaimana cara kita menyikapinya. Untuk diketahui, menikahi sepupu, jika memang yang dimaksudkan di sini adalah pamannya ini menikahi sepupu pamannya. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini pamannya menikahi sepupu yang bertanya, tapi kalau sepupu yang bertanya sih harusnya mengatakan sepupu saya gitu, paman saya, atau tak tahu lah. Yang jelas semua itu ada jalan kebolehan. Sesungguhnya halal. Halal dalam arti sah jika terjadi pernikahan. Jadi boleh siapapun menikahi sepupu, itu boleh, halal. Halal dalam arti tidak dilarang, tidak menjadi dosa besar, dan pernikahannya sah jika terjadi. Namun tidak dianjurkan. Mohon maaf kalau tidak salah, ada juga ulama yang mengharamkan. Karena ada larangan Nabi yang berbunyi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la tankihul qarabah al-qaribah fa innal walada yukhlaqu dawiyah. Itu hadisnya. Nabi mengatakan, janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak kelak akan terlahir dalam kondisi lemah, ya, kurus misalnya, ataupun kelemahan-kelemahan lainnya, bahkan cacat. Silahkan bisa di cross check, di browsing secara medis, secara ilmu kesehatan murni. Juga tidak dianjurkan menikah dengan sepupu, karena kedekatan gen atau kesamaan gen yang akhirnya nanti anak bisa bermasalah keturunannya, termasuk mentalnya, fisiknya. Itu secara medis. Jadi memang agama ini tidak pernah memberikan tuntunan yang tidak bermaslahat dan bermanfaat bagi umat Islam, baik secara zahir maupun secara batin, baik untuk dunia maupun akhirat. Jadi tidak dianjurkan dan tidak dianjurkan. Bahkan dalam kitab-kitab itu banyak diterangkan bahwa betul-betul ya sebaiknya dihindari. Anak bisa bodoh, ya, bahkan pokoknya lemah. Itu sudah dikatakan oleh Imam Al-Bujairimi, Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam kitab juga disebutkan oleh Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini, dikatakan Asy-Syafi'i nassa ala annahu yustahabbu lahu alla yuzawwaja min ashiratihi. Sesungguhnya Imam Syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunnahkan untuk tidak menikahi kerabat dekatnya, ya, tidak menikahi. Nah, tidak menikah ini bisa bermakna makruh, ada juga yang mengatakan haram. Terlepas dari itu, maka ditambah lagi dengan ada keluarga yang tidak setuju, ya janganlah dipaksakan. Tidak hanya merusak persoalan adat dan bahasa tadi, itu alasan, tapi ketahuilah ada alasan lain yang lebih kuat, yaitu demi keselamatan anak, supaya tidak lemah, supaya tidak bodoh, supaya tidak cacat dan lain sebagainya. Dan juga karena memang Nabi
tidak menyarankan itu, bahkan para ulama kita menganjurkan untuk menghindari itu, yaitu menikah dengan sepupu atau yang lain, entah itu apa namanya, tetapi ada hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Tapi kalau agak jauh sih ya tidak begitu masalah ya, yang kalau betul-betul agak jauh. Tapi yang kalau begitu dekat sebaiknya dihindari, dan dunia tidak tidak sekecil tidak seluas daun kelor ya, atau tidak sesempit peti vampir lah yang cuma satu orang isinya. Maka insyaallah banyak calon pasangan lain yang bisa dinikahi. Sudah terlanjur nggak apa-apa, jangan kemudian baru tahu ini lalu diceraikan ya, tetap itu halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.